The women of BTS. Wow. Halo, what's up guys, I'm Yusul Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Gimana nih yang masih puasa? Apakah masih tetap semangat untuk menjalankan puasanya? Harus tetap semangat, oke? Jadi for this time kita akan bahas tentang hal yang sangat kontroversial banget. Dan beberapa waktu yang lalu itu sangat viral banget, tapi aku nggak sempat bahas. Jadi topik hari ini adalah tentang Sheila Lester, yang tempo hari itu sempat viral banget videonya karena mengkritik BTS dan juga Monsta X. Kalian pasti kenal dong dengan YouTuber asal Indonesia, yaitu Ersha Ramadan. Kemarin dia itu terkenal banget dengan video-videonya yang sangat kontroversial, yang sangat suka banget ngejudge orang dan mengkritik karya orang lain. Salah satu hal yang dia kritik dan juga hina waktu itu adalah tentang NCT Dream. Kalian pasti banyak yang trigger karena Ersha, tapi Ersha Ramadan itu enggak apa-apa kalau kalian bandingkan dengan Sheila Lester, karena Sheila Lester itu sangat parah banget kritikannya dan juga pedas banget kritikannya. Dan mungkin buat kita sebagai penggemar mungkin BTS dan juga Monsta X, kita pasti kayak marah banget dengan apa yang dia ucapkan, karena secara nggak langsung dia telah melakukan penghinaan yang mungkin dapat melukai hati idola kita sendiri. Kalian pasti penasaran banget dengan apa yang dilakukan oleh Sheila Lester ini. Sebelum itu pastikan dulu buat bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment, serta follow juga Instagram aku di @yusrokim. Follow juga fanspage aku di Facebook yaitu Detektif Teori. Thank you so much. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke topik pembahasan. Oke, buat kalian yang belum kenal Sheila, siapa sih itu Sheila? Kok berani-beraninya dia mengguncang dunia per-K-popan? Oke, sekarang aku akan kenalin Sheila kepada kalian semua. Sheila Lester merupakan mantan wakil editor Star Magazine yang saat ini berusia 35 tahun. Sejak tahun 2012 lalu, ia muncul di YouTube dengan konten gosip dan juga nasihat tentang hidup. Ia ini terkenal cukup sangat kontroversial dengan berbagai skandal yang telah dibuat. Mulai tentang dirinya yang berfantasi ingin melakukan hubungan seksual dengan Justin Bieber. Waktu itu dia umurnya adalah 25 tahun kalau nggak salah. Sedangkan Justin Bieber itu umurnya adalah 18 tahun. Jadi dia buat postingan di Twitter, kalau nggak salah ya, seperti yang aku baca. Jadi di postingannya itu dia kayak ya berfantasi ingin melakukan hubungan seperti itu dengan Justin Bieber. Nggak hanya dengan Justin Bieber, tapi juga dengan pria muda lainnya alias Brondong. Dia itu emang kayaknya pencinta Brondong deh. Oke, selain kontroversinya dengan Justin Bieber, dia juga terkenal punya ya skandal atau kontroversi yang dibuat olehnya dengan berbagai selebriti papan atas. Ingat ya, ini selebriti papan atas. Coba sekarang kita lihat siapa aja yang diganggu atau dikritik oleh si Sheila. Kalian pasti mengenal pembawa acara Ellen DeGeneres. Si Sheila itu mengatakan bahwa si Ellen itu merupakan psikopat. Wow. Terus ada lagi nih, Meghan Markle. Kalian pasti tahu dong Meghan Markle siapa. Jadi Sheila itu mengungkapkan bahwa Meghan Markle itu membocorkan informasi tentang urusan Pangeran William kepada pers. Cukup berani juga, dan ini cukup kayaknya kontroversial banget, yaitu tentang dirinya yang membicarakan Selena Gomez, bahwa Selena Gomez itu merupakan pecandu alkohol. Jadi jangan heran guys, artis-artis atau selebriti yang ternama di tempatnya aja udah berani dia ganggu atau dia kritik secara pedas-pedasan di video YouTube-nya. Apalagi dunia per-K-popan yang saat ini sedang heboh banget. Dia pasti udah nggak takut lagi untuk mengkritik dan memberikan komentar yang pedas tentang mereka. Ada dua boyband yang dikritik olehnya dengan pedas di video YouTube-nya. Mereka adalah BTS dan juga Monsta X. Oke, di sini aku punya videonya karena seperti yang aku baca bahwa, dan aku juga cari videonya itu nggak ketemu di channel YouTube-nya. Kayaknya video tersebut dihapus. Tapi di sini aku beruntung banget aku nemuin di channel YouTube orang, dia kayaknya re-upload. Coba sekarang kita lihat ya bersama-sama dan kalian dapat lihat dan nilai deh. Ini dia itu mulai dulu mengkritik tentang Monsta X. Coba lihat. This is also BTS. You might say that it's Monsta X, but they've got the same haircut, they've got the same weird contacts. Dia kayak mengkritik tentang eye contacts atau lensanya. Weird contacts. There's no way that these are different people. Oke. There's just no way these are different people. What is this outfit they put this? Oke, sekarang dia kayak mengkritik tentang outfit yang digunakan oleh Monsta X. Coba kita lihat. It's like from a Nautica ad in 1996. Oke, dia kayak
ya bicara tentang outfit mereka yang mungkin dianggap oleh dia ini kuno atau apalah itu. As is this one. Oke. This outfit just doesn't make any sense at all. You have a chunky knit sweater over a flannel bathrobe with other bathrobe ties hanging down. What's happening in K-pop? Oke, tadi kita udah melihat bagaimana si Shellen itu mengkritik tentang Monsta X. Jadi buat yang belum ngerti apa yang diucapkan oleh Shellen, tenang, aku akan jelaskan lagi apa yang dikatakan oleh Shellen tadi kepada Monsta X. Jadi di video itu dia mengatakan bahwa Monsta X itu punya potongan rambut yang sama. Mereka punya kontak aneh yang sama. Tidak mungkin orang-orang ini berbeda. Tidak mungkin ini adalah orang yang berbeda. Jadi yang diungkapkan oleh Shellen pada awal tadi, mungkin sebenarnya kalau dia ucapkan dengan nada yang lebih lembut atau berbeda, itu tidak terdengar seperti kritikan atau ejekan. Di sini mungkin Monsta X itu terlihat sama ya, wajar ya. Kalau kita mungkin baru lihat dunia K-pop atau grup-grup K-pop yang lain, pasti kita melihat bahwa oh kok ini mirip-mirip ya gitu kan. Sebenarnya kalau kita ngomong pasti itu oh ini mirip ya. Tapi kalau dia tadi beda cara ngucapinnya. Jadi kita juga sebagai penggemar Monsta X pasti juga cukup ke-trigger dengan bagaimana dia mengomentari tentang Monsta X. Terus selain mengomentari tentang hal-hal yang sama dari Monsta X, si Shellen itu juga mengomentari dan mengkritik pakaian dari Monsta X. Pakaian apa yang mereka pakai untuk pria ini? Itu katanya, ini seperti dari iklan Nautica pada tahun 1996. Dari hal ini, dia secara nggak langsung menyebutkan bahwa pakaian yang digunakan oleh Monsta X itu sangat kuno banget. Ingat tahun 1996 sampai 2020. Secara nggak langsung dia udah menyebutkan bahwa outfit yang digunakan oleh Monsta X itu adalah pakaian zaman dahulu atau zaman yang kuno banget. Dia itu menilai bahwa cara berpakaiannya si Monsta X itu aneh banget. Ada sweater, ada jubah, itu sangat aneh banget menurut dia. Aduh, gimana ya, cukup panas juga ya. Karena soal outfit atau apa yang digunakan oleh Monsta X kan bukan mereka yang tentukan, tapi udah ada desainernya, udah menyiapkan outfit yang digunakan oleh Monsta X. Dan kalau aku lihat di poster tadi, I think nggak ada yang aneh dari outfit yang digunakan oleh Monsta X. Mereka juga terlihat sangat cakep banget. Dan aku rasa mereka juga cocok pakai outfit yang seperti itu. Itu emang gayanya K-pop ya. Gayanya K-pop emang seperti itu sih. Dan gayanya K-pop seperti itu emang. Karena dia belum tahu tentang K-pop, jadi kita pahami aja kenapa dia menganggap Monsta X seperti itu. Oke, kita lanjut lihat videonya. What's happening? Dia bilang, what's happening in K-pop? Jadi, dia bertanya-tanya apa yang terjadi dengan K-pop. Kenapa sangat aneh banget. Itu loh yang dia pengen ungkapin. Next. Oh, okay, let's pull out the posters. Let's pull out the posters and see who they are. Oke, sekarang dia tunjukin BTS. The women of BTS. Wow. Guys, dia bilang the woman of BTS. Dia bilang BTS itu cewek di sini. Wow. I don't get it. I don't look at these people. I don't even know what to call them, boys or girls, because I don't know what they are. Dia bilang di sini, I don't get it. Dia bilang nggak tahu. Dia itu harus manggil BTS itu apa, cewek atau cowok, karena dia nggak tahu. Mereka itu cowok, Shellen. Wow, ini udah bentuk penghinaan sih menurut aku. Look at these people. Look at this one. Oh, dia sekarang nunjukin Jimin. Wow, dia sekarang mengganggu Jimin. Belum tahu aja ya, fansnya Jimin itu banyak banget. Dia itu juga termasuk salah satu idol yang populer banget. Dan kemarin nomor 1 ya, brand reputation Jimin nomor 1. Wow, Shellen. I don't know which one he is. Udah macam-macam deh. Look at those highlights. Those chunky Tony and Guy mall salon highlights. And the contact lenses. You are an Asian man. Oke, dia sekarang mengkritik tentang kontak lensanya si Jimin. You don't need to look like a girl named Ashley, L-E-I-G-H, with chunky highlights and blue eyes. Oke. You're allowed to look like an Asian man, with Okay. dark hair and dark eyes. All of you are. Why do you all have the same weird orange?
Jadi dia di sini mengkritik tentang Jimin bahwa seharusnya Jimin ini terlihat seperti bagaimana pria Asia. Nggak perlu pakai yang namanya kontak lensa yang berwarna biru, nggak perlu pakai yang namanya seperti itu. Karena Jimin di sini adalah pria Asia. Bertindaklah bagaimana seperti seorang pria Asia yang punya mata coklat seperti itu loh. Nggak perlu mata biru kayak Ashley dan seperti hal lainnya. What the problem dengan mata biru? I think itu sangat cocok banget untuk Jimin. Apalagi Jimin punya ini ya, muka yang charming, imut-imut gitu. Jadi dia pakai kontak lensa apapun terlihat cakep. Dan belum tahu ya Jimin punya abs. Perlu tunjukin Jimin punya abs? Oh my god. Girl, what Oke, sekarang dia nunjukin J-Hope. shade of lipstick is that? You look pretty. Dia bilang J-Hope itu cantik. You there with the silver hair. That's Dia sekarang nunjukin RM. kind of a hot color. Uh-oh, look at the other side. Dia sekarang nunjukin Jungkook lagi. This one. Old Pinky Lee. Dia bilang tentang ininya, bibirnya yang pink. How do you guys tell these people apart? Because with their hair, okay, this one I could see maybe knowing Tapi sekarang dia kayak nunjukin V. this because he has a different hair color. Dia bilang bahwa V ini punya rambut yang berbeda dibandingkan dengan member-member lainnya. But the rest of them all have the same hair color and the same eye color. I just think, is it Cuma V yang dianggap berbeda, yang nggak punya warna rambut yang sama, nggak punya kontak lens yang sama. Intinya dia di sini nggak ngejudge Taehyung deh kalau nggak salah. weird that I think Asian people should be allowed to look Asian? I don't know. Call me crazy. Guys, tadi kita udah melihat bagaimana dia mengkritik tentang BTS. Dia di sini mengkritik bahwa seolah-olah BTS itu terlihat seperti perempuan. Dia bahkan bilang nggak tahu menyebutkan apakah BTS ini perempuan atau laki-laki. Dan dia di sini mengkritik banyak banget member-member BTS, mulai dari Jimin yang paling dia kritik banget tentang kontak lensanya, tentang warna bibirnya. Dia juga kritik habis-habisan. Habis itu tentang J-Hope juga dia kritik. Habis itu tentang Jungkook juga, wow parah banget. Dan di akhir tadi kita mendengar dia bilang bahwa apakah aneh kalau saya pikir orang Asia harus diizinkan melihat orang Asia? Saya tidak tahu, panggil saya gila. You crazy, Sheldon. Oke, di sini aku nggak mau manas-manasin para fandom dari K-pop, tapi jujur, apa yang dilakukan oleh Sheldon ini benar-benar sangat rasis banget. Kita sebagai pria Asia, kita juga di Indonesia, pasti kita juga pria Asia ya. Kita di sini udah merasa ternodai oleh apa yang dia katakan. Menurut aku, BTS dan juga Monsta X, mereka itu bergelut di industri musik K-pop. Di industri musik K-pop yang udah pakai yang namanya makeup, warnain rambut, habis itu pakai kontak lensa, itu salah ya. Menurut aku itu adalah hal-hal yang wajar banget, dan itu menurut aku membuat orang terpikat dengan mereka. Buktinya apa? Monsta X dan juga BTS itu punya fandom yang sangat banyak banget. Kalau menurut kalian gimana? Ini lumayan parah kan kalau dibandingkan dengan si Ersha. Ini soalnya udah menyangkut tentang gender, tentang make up, dia komentar tentang kontak lens, rambut. Kalau Ersha kan kemarin ya cukup parah juga, tapi ini lebih parah menurut aku, serius. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Sabar guys, keep calm. Ini lagi puasa, jadi jangan terbawa nafsu untuk marah-marah nggak jelas. Sabar. Aku tahu gimana perasaan kalian, pasti saat ini sangat marah banget dengan apa yang dikatakan oleh Sheldon. Dan aku rasa dia belum membuat klarifikasi tentang permintaan maaf deh. Jadi yang aku sangat sayangkan dari Sheldon adalah dia di sini adalah sebagai seorang public figure. Public figure seharusnya bisa memberikan contoh kepada orang-orang lain, terutama para penggemarnya. Di sini dia secara nggak langsung udah menunjukkan bagaimana rasisnya dia terhadap orang-orang Asia. Bagaimana dia nggak menghormati tentang industri musik K-pop. Percuma Anda pintar dan percuma Anda terkenal kalau Anda belum bisa menghargai orang lain. Ingat, kita itu bisa dihargai oleh orang lain kalau kita juga bisa menghargai orang lain. Kalau seperti Sheldon ini kayaknya susah banget dihargai oleh orang lain. Lihat bagaimana caranya dia mengkritik orang lain, mengkritik BTS dan juga Monsta X. Wow, ini udah sangat parah banget. Tapi BTS dan juga Monsta X itu nggak menanggapinya sama sekali, dan menurut mereka ini nggak penting banget untuk ditanggapi. Kenapa sih kita harus menanggapi hal-hal seperti ini? Mereka hanyalah haters yang dapat berkoar-koar dan cuman bisa berkomentar buruk tentang apa yang dilakukan oleh orang lain. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian juga cukup triggered dengan apa yang dilakukan oleh Sheldon? Komen di bawah. I'm Yusul Kimamet. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tak disengaja. See you next time di video berikutnya. Don't forget to subscribe, like, and comment. Follow juga Instagram aku di @yusulkim. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tak disengaja, dan aku juga mohon maaf kepada para penggemar Sheldon yang mungkin agak terganggu dengan apa yang aku ucapkan. Aku minta maaf sebesar-besarnya. See you next time di video berikutnya. Goodbye.